Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 Lembata akan mempresentasikan materi tentang Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik oleh Maria Jelena Visilia Wunga, Justina Kewakeraf, dan Franciscus Haliwala. Selamat menyaksikan. Penjelasan yang pertama yaitu adalah tema-tema apa saja yang ditampilkan dalam dokumen. Dalam dokumen Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik atau Ex Crode Ecclesia mempunyai beberapa tema utama yang dicantumkan dalam konteks dokumen tersebut. Yang pertama yaitu adalah identitas dan misi Universitas Katolik. Bagian pertama dari konstitusi mengulas identitas dan misi Universitas Katolik dan mengutip sebagian besar dokumen Universitas Katolik dalam dunia modern dari tahun 1972. Bagian ini diawali dengan menekankan bahwa Universitas Katolik pertama-tama merupakan satu komunitas akademik. Tugas utama universitas memajukan martabat manusia melalui penelitian, pengajaran, dan berbagai pelayanan. Untuk melaksanakan fungsinya, universitas memiliki otonomi kelembagaan dan kebebasan akademik. Dalam hal ini, identitas ditekankan bahwa ciri Katolik harus meresapi tidak hanya anggota-anggota universitas perorangan, tetapi komunitas universitas Katolik. Yang kedua yaitu adalah kebebasan akademik dan kesetiaan pada ajaran gereja. Kebebasan akademik secara filosofis berakar pada martabat manusia yang memiliki kebebasan internal, yaitu kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri serta tindakannya, dan tidak ada struktur dalam diri manusia sendiri yang merupakan determinasi sehingga perbuatan manusia ditentukan. Manusia seperti dikaitkan dalam konstitusi merupakan makhluk yang memiliki keterbukaan kepada yang transenden. Konstitusi mengacu pada konstitusi apostolik tentang gereja. Di dalam dunia dewasa ini, Gaudium et Spes yang secara panjang lebar telah menguraikan otonomi manusia dan kebudayaan. Makin hari makin besar menguraikan jumlah pria dan wanita dari berbagai kelompok dan negara yang sadar bahwa merekalah seiman dan pencipta kebudayaan masyarakatnya. Di seluruh dunia makin hari makin bertumbuh kesadaran akan otonomi dan sekaligus akan tanggung jawab yang sangat penting bagi kematangan rohani dan moral manusia. Selanjutnya yaitu adalah masalah pendidikan. Apa yang melatar belakangi lahirnya dokumen? Di sini yaitu adalah masalah yang melatar belakangi yaitu adalah ilmu pengetahuan dan kebudayaan zaman modern yang membawa implikasi luas terhadap manusia. Di sini Bapak Suci menekankan peran Universitas Katolik untuk mempertemukan gereja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan zaman sekarang. Konstitusi Apostolik ditunjukkan kepada semua yang terlibat dalam pengelolaan universitas. Komunitas akademik yang bersangkutan, yaitu yayasan, para uskup, kongregasi religius, dan kaum awam yang terlibat dalam karya pendidikan. Dokumen ini berlaku juga bagi lembaga-lembaga pendidikan yang tinggi yang tidak merupakan universitas. Selanjutnya yaitu topik apa yang menjadi fokus dalam dokumen tersebut. Dan yang menjadi fokus dalam dokumen tersebut adalah pendidikan dalam Universitas Katolik. Karena melalui perantaran Universitas Katolik dapat mempertemukan gereja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di zaman modern. Universitas Katolik merupakan satu dari sarana terbaik yang diberikan gereja pada zaman kita yang sedang mencari kepastian dan kebijaksanaan. Gagasan-gagasan yang muncul dalam dokumen ini memberikan kerangka yang kuat bagi pendidikan Kristiani di tingkat tinggi. Konstitusi menekankan prinsip hormat terhadap martabat manusia dalam segala nilai yang mengalir dari martabat tersebut.
nilai cinta akan kebenaran, solidaritas universal, tanggung jawab dan kebebasan, serta perhatian terhadap yang tersisih. Ada juga gagasan sebagai berikut. Yang pertama, integrasi iman dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Katolik mendorong integrasi yang harmonis antara iman Kristiani dan semua bidang ilmu. Yang kedua, misi universitas. Universitas Katolik memiliki misi untuk menyebarkan Injil melalui pengajaran, penelitian, dan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, komitmen terhadap keadilan. Keadilan Katolik menekankan komitmen untuk melayani mereka yang kurang beruntung. Adapun yang menjadi ciri khas pendidikan Kristiani dalam konteks dokumen ini. Yang pertama, berpusat pada Kristus. Semua kegiatan dan kehidupan kampus diarahkan pada Kristus sebagai pusat iman dan hidup. Yang kedua, relevan. Pendidikan Kristiani relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kemitraan dengan gereja. Dalam pendidikan Kristiani, Universitas Katolik bekerja sama dengan gereja dalam mewujudkan misi evangelisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah pendidikan Katolik yang saat ini terselenggara sudah sesuai dengan amanat dan isi dari dokumen? Ya, menurut kami pendidikan Katolik di masa sekarang ini sudah terselenggara dengan baik, yang mana dengan adanya lembaga-lembaga Katolik, khususnya Universitas Katolik, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan peserta didik, sigap dalam pelayanan gerejawi, dan juga membentuk karakter peserta didik dan kepribadian yang baik sesuai dengan imannya. Universitas Katolik dapat meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik, juga memberikan pelayanan kepada gereja dan masyarakat. Contohnya yaitu program beasiswa yang diberikan oleh Universitas Atmajaya kepada peserta didik yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya. Melalui program ini, Universitas Katolik memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dalam misi pelayanannya. Hal ini sesuai dengan identitas Universitas Katolik, yaitu merupakan suatu komunitas akademik yang dengan cermat dan kritis membantu melindungi dan meningkatkan martabat-martabat dan warisan budaya melalui penelitian, pelayanan, dan pengajaran yang diberikan kepada komunitas setempat, nasional dan internasional. Namun selain dari itu, Universitas Katolik juga harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang muncul pada arus modern. Salah satu contohnya yaitu tantangan pada era digital, di mana gereja Katolik bisa membangun komunitas Katolik yang kuat di era digital dengan mengembangkan iman serta menjaga tradisi dan ajaran-ajaran gereja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.